Permasalahannya hari ini kan kita sering dihadapkan pada permasalahan yang dimana talqin-talqin yang biasa dilakukan di masyarakat umum. Sebagaimana wong mati wis dikubur, terus kemudian begitu dikubur ditekani nang tokoh agama, kiai, ustadz atau yang lain-lain. Setelah itu kemudian dia duduk di sebelah kuburan itu. Lantas kemudian dia berucap memanggil ahli kubur yang telah meninggal. Ya fulan bin sapa misal. Mongko mangkenek panjenengan dipuntang leti teng malaikat mungkar kelawan nakir. Man rabbuka sapa Tuhan panjenengan? Jawab sapa panjenengan? Allahu Allah. Nek panjenengan mangke dipuntang leti sapa nabi panjenengan? Jawab sapa panjenengan? Yaitu Nabi ingsun Muhammad. Mangke nek panjenengan dipuntang leti teng malaikat mungkar kelawan nakir, opo kitab panjenengan? Mongko jawab sapa panjenengan? Itu kitabku adalah Al-Quran. Nah, ini talqin yang biasa dilakukan di masyarakat umum. Tapi kita tahu, nek nang pembahasan ini berarti talqin berhubungan dengan kalimat satu tok, la ilaha illallah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Sebelum dilanjutkan, mau yang ada ditanyakan mungkin terkait masalah ini? Husnudon, kalau tidak kita teruskan. Mulai ngantuk ya. Sekarang teruskan. Bab seterusnya adalah bab talqinul mayyit la ilaha illallah. Bab sekarang adalah bab yang menjelaskan tentang talqin mayit la ilaha illallah. Kalimat talqin sebelum kita masuk ke bab ini artinya adalah mengajarkan. Talqin artinya berarti mengajarkan. Talqin la ilaha illallah berarti ngajari atau mengajarkan kalimat la ilaha illallah atau memahamkan supaya dia bisa berucap. Ini jenengane istilah dalam bahasa Arab jenengane talqin. Nah, di sini adalah bab yang menjelaskan tentang talqin mayit la ilaha illallah. Untuk menyebutkan di permulaan bab, maka disebutkan di dalam hadis Muslim. Sekarang menyebutkan yaitu hadis Muslim. Nomor hadisnya adalah 916 di bab janais, sampai dalam kitab Muslim lihat di bab janais, nanti kemudian terdapat nomor hadis 916, ketemu hadis ini. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri. Qala berkata Abu Sa'id Al-Hudri, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang-orang yang mati, orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti terjadi perselisihan pendapat. Ana sing memahami ajari la ilaha illallah untuk orang yang hendak akan mati. Ana sing memahami ngajari la ilaha illallah go wong sing wis mati juga budi. Karena diambil dari kalimat lakinu mautakum. Nah, kalimat mautakum, mati kalian. Ada yang menerjemahkan itu orang yang hendak mati di antara kalian. Ana sing menerjemahkan wong sing wis mati di antara kalian. Karena kita tahu, kalau seandainya kemudian kita artikan hendak mau mati, tentunya berbeda dengan kalimat setelah mati. Kalau kita artikan dua-duanya sekarang, ajarilah kalimat la ilaha illallah untuk orang yang hendak mati di antara kalian. Otomatis konotasinya berbeda dengan kalimat ajarilah la ilaha illallah untuk orang yang telah mati di antara kalian. Makanya nanti ada perselisihan pendapat di dalam perkara permasalahan ini, sekalipun nanti ada yang lebih sahih dan ada yang kurang sahih. Permasalahannya seperti itu. Nah, pertama berarti tadi hadisnya. Sekarang wadakara Ibnu Abi Dunya,
Sekarang berkata yaitu Ibnu Abu Dunya dari Zaid bin Aslam, dari Utsman bin Affan, qala Rasulullah. Sekarang dari jalur yang lain. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, "Idza ikhtadara al-mayyit falaqinuhu la ilaha illallah fa innahu ma min 'abdin yukhtamu lahu biha inda mautihi illa kanat zadahu ilal jannati." Kata Rasulullah, apabila engkau menghadiri mayit atau orang yang hendak meninggal, falaqinuhu, maka ajarilah dia kepada kalimat la ilaha illallah. Fa'inau, maka sesungguhnya tidaklah ada seorang hamba yang ditutup dengan kalimat la ilaha illallah di sisi hendak kematiannya, maka kalimat itu menjadi bekalnya untuk menuju surga. Hadis yang kedua ini dijelaskan berarti ngune ngajari la ilaha illallah wong garep meninggal. Kalimat mau meninggalnya mana? Pada kalimat yuhtamul lahu biha nginda mautihi, nginda di sisi mautihi, kematiannya. Makanya kemudian diartikan yaitu orang siap ajarilah kalimat la ilaha illallah, tidaklah ada hamba yang ditutup dengan kalimat la ilaha illallah di sisi hendak mau meninggal, maka ini kalimatnya itu menjadi bekalnya menuju surga. Kalau kalimat hadis yang kedua dijelaskan berarti talqin posisine wong sing garep ninggal. Ini hadis yang kedua. Permasalahannya hari ini kan kita sering dihadapkan pada permasalahan yang dimana talqin-talqin yang biasa dilakukan di masyarakat umum. Sebagaimana wong mati wis dikubur, terus kemudian begitu dikubur ditekani nang tokoh agama, kiai, ustadz atau yang lain-lain. Setelah itu kemudian dia duduk di sebelah kuburan itu. Lantas kemudian dia berucap memanggil ahli kubur yang telah meninggal. Ya fulan bin sapa misal. Mongko mangkenek panjenengan dipuntang leti teng malaikat mungkar kelawan nakir. Man rabbuka, sapa Tuhan panjenengan? Jawab sapa panjenengan? Allahu Allah. Nek panjenengan mangke dipuntang leti sapa nabi panjenengan? Jawab sapa panjenengan? Yaitu Nabi ingsun Muhammad. Mangke nek panjenengan dipuntang leti teng malaikat mungkar kelawan nakir, opo kitab panjenengan? Mongko jawab sapa panjenengan? Itu kitabku adalah Al-Quran. Nah, ini talqin yang biasa dilakukan di masyarakat umum. Tapi kita tahu, nek nang pembahasan ini berarti talqin berhubungan dengan kalimat satu tok, la ilaha illallah. Nanti kita lihat perbedaannya. Dan berikutnya, sekarang berkata Umar bin Khattab. Kita lihat hadis-hadisnya dan perkataan ulamanya terlebih dahulu nggo dalil landasan talqin. Kok panjenengan men bisa suatu saat ditakoni landasan talqin apa hukumnya? Oh, di sini perkataan ini, seperti itu tujuannya. Yang berikutnya adalah perkataan Umar bin Khattab. Ukhduru mautakum walakinuhum la ilaha illallah wa dzakiruhum fa innahum yarawna ma la tarawna. Perkataan Umar bin Khattab, hadirilah atau saksikanlah orang-orang yang hendak mati di antara kalian. Umar bin Khattab perintah mengsampean-sampean kita semuanya. Kita disuruh untuk menghadiri orang yang hendak mau meninggal. Tujuannya apa? Mendewek jawab pelajaran. Pelajarannya apa? Suatu saat kita juga akan mengalami hal yang seperti itu. Setelah kemudian kita hadir di tempat itu, kata Umar bin Khattab, walakinuhum, ajarilah mereka orang-orang yang hendak meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah, dan ingatkanlah mereka itu dengan kalimat la ilaha illallah, karena sungguhnya mereka melihat sesuatu yang panjenengan tidak lihat. Menurut Umar bin Khattab, kenapa kemudian alasan kita disuruh untuk mengajari kepada orang yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah? Mereka melihat sesuatu yang tidak kita lihat.
Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang lain, yang namanya mereka orang yang hendak mau meninggal melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya adalah mereka melihat malaikat-malaikat turun dari langit, sebagaimana nanti dijelaskan pada bab selanjutnya tentang prosesi kematian orang beriman atau prosesi kematian orang yang kafir. Artinya bahwa nek wong beriman nggak meninggal, malah maka sebelum malaikat mau turun, maka kemudian malaikat-malaikat sejauh mata memandang turun, pakaiannya putih, rupanya bagus-bagus, membawa kemudian kain kafan dari surga, balsam dari surga. Nah, ini yang dilihat oleh orang yang mau meninggal. Sampai yang kemudian belum mau meninggal tidak akan pernah melihat. Oleh karena itulah kita disuruh untuk mengingatkan orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Oh, karena mereka menyaksikan sesuatu sing nang sampean ora di dalam. Istilah nang bahasa Jawa ini lucu-lucu diomong mintoni. Ya itu wong Jawa ya. Ya, sekalipun ya itu bukan merupakan dalil. Ya. Karena mereka melihat sesuatu yang tidak dilihat menurut perkataan Umar bin Khattab. Nah, sekarang kemudian berkata yang lainnya. Sekarang dari perkataan Abu Nuaim dari hadis makhul, cuma hadis yang ini itu hadisnya aneh. Hadisnya ini aneh. Tidaklah kemudian kami mencatatnya. Kami di sini pengarang kitab kecuali dari hadis jalur Ismail. Yaitu yang menyebutkan hadis ini adalah Abu Nuaim dari makhul dari Ismail bin Iyas. Cuma hadis ini sifatnya adalah hadis yang aneh. Aneh di sini maksudnya statusnya termasuk dhaif. Beda yang tadi sing Muslim mau hadisnya kayak masyhur dan sahih, terkenal, hadisnya juga sahih. Nah, hadis yang di sini yang disebutkan hadis horibnya, hadirilah atau saksikanlah orang-orang yang hendak mati di antara kalian semuanya, dan ajarilah mereka itu dengan kalimat la ilaha illallah. Berilah kabar gembira kepada mereka tentang surga. Karena sesungguhnya orang yang bijak sekalipun kemudian dia adalah laki-laki yang bijak, tatkala kemudian menghadapi kepada kematian, maka dia akan merasakan bingung. Menurut di dalam hadis ini. Dan setan sangat dekat kepada manusia yang hendak mau mati. Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maka menyaksikan malaikat maut itu lebih berat dibandingkan yaitu 1000 tebasan pedang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar nyawa seorang hamba dari dunia kecuali ia akan merasa sakit tiap-tiap otot tatkala kemudian upaya malaikat maut mencabut nyawa dari jasad manusia itu. Cuma hadis ini statusnya horib, aneh. Kenapa kemudian di sini ditulis nguatna ajaran talqin yang sahih.